Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tirtanianto dengan NIM 210 12121 40216 dari kelompok 9 mata kuliah Rekayasa Nilai kelas A. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi rekayasa nilai pada proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Yang pertama ada deskripsi proyek. Jadi proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange ini bertujuan untuk menggantikan persimpangan sebidang antara TH7 dan Louisiana Avenue di Street Louis Park, Minnesota, dengan persimpangan berjenjang atau Grade Separated Interchange. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keselamatan dan mobilitas bagi pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Proyek ini melibatkan pembuatan jalur pejalan kaki dan sepeda serta penataan ulang jalan-jalan frontage lokal untuk mengurangi kemacetan di koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Dan untuk latar belakang proyek ini adalah, jadi TH7 yang melintasi kawasan tersebut melayani 35.000 hingga 40.000 kendaraan per hari. Sementara Louisiana Avenue melayani sekitar 10.000 hingga 15.000 kendaraan. Persimpangan ini mengalami kemacetan parah, diperburuk oleh tingginya lalu lintas dari area komersial di sekitar. Selain untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas saat ini, proyek ini mendukung rencana pembangunan di masa depan, yaitu pembangunan perumahan, stasiun light rail, dan pengembangan rumah sakit integrasi. Lalu ada isu-isu utama yang menjadi perhatian dalam proyek ini meliputi kebutuhan untuk menghindari dampak negatif pada bangunan-bangunan sekitar, mengelola lalu lintas selama masa konstruksi, mengurangi volume tanah yang harus dievakuasi karena berpotensi tercemar, dan mitigasi dampak lingkungan termasuk pada daerah banjir. Lalu ditemukan masalah-masalah pada proyek berikut, yaitu kemacetan lalu lintas yang tinggi, keselamatan lalu lintas yang rendah, kurangnya akses yang aman untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, dampak lingkungan dan tanah terkontaminasi, kompleksitas pengelolaan lalu lintas sama konstruksi, dan dukungan untuk pengembangan masa depan. Lalu adanya tujuan proyek ini adalah pertama, meningkatkan keselamatan. Kedua, mengurangi resiko kecelakaan pada persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue yang memiliki riwayat kecelakaan yang tinggi akibat kemacetan lalu lintas. Tiga, meningkatkan mobilitas dan kapasitas lalu lintas. Empat, meningkatkan kelancaran dan kapasitas lalu lintas baik untuk kendaraan, pejalan kaki, maupun pengendara sepeda, terutama dengan menghilangkan persimpangan sebidang yang sering menyebabkan penundaan. Lalu ada meningkatkan akses dan kesinambungan jalur non-kendaraan bermotor. Yang keenam, memperbaiki akses bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda dengan menambahkan jalur khusus, sehingga meningkatkan mobilitas menuju ke pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Lalu mendukung pengembangan ekonomi dan perencanaan masa depan, dan memfasilitasi rencana pengembangan kawasan yang mencakup peningkatan kepadatan hunian, pembangunan stasiun LRT, dan pengembangan rumah sakit di sekitar area proyek. Lalu untuk biaya proyek ini diperlukan ada sebesar $19.885.215 dan telah di breakdown dengan cost model sebagai berikut. Lalu ada tahapan dalam proyek ini. Yang pertama adalah informasi. Jadi tahapan ini dimulai dengan pengumpulan informasi proyek termasuk tujuan, kebutuhan, kondisi existing, serta kendala yang dihadapi. Tim VE mempelajari aspek-aspek kunci proyek seperti model biaya, analisis fungsi, dan diagram FAST atau Function Analysis System Technique. Tahapan ini membantu tim memahami fungsi dasar proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Lalu ada analisis fungsi atau Function Analysis Phase. Jadi dalam tahap ini dilakukan analisis fungsi dengan mendefinisikan fungsi-fungsi utama dari proyek dalam bentuk pernyataan, kata kerja, dan kata benda. Misalnya, yaitu mengurangi konflik dan meningkatkan mobilitas. Tahap ini membantu tim fokus pada tujuan utama proyek dan memahami cara alternatif untuk memenuhi fungsi tersebut. Lalu ada tahap kreatif, yaitu dengan mengembangkan berbagai ide atau alternatif untuk mencapai fungsi proyek dengan biaya dan kinerja yang optimal. Digunakan brainstorming untuk menghasilkan 8 ide yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Ide-ide ini mencakup opsi-opsi seperti peningkatan stabilisasi tanah, desain interchange alternatif, serta material pengisi yang lebih ringan. Hasilkan selama proses kreatif. Jadi setiap ide itu dianalisis kelebihan dan kekurangannya serta dinilai berdasarkan 7 atribut kinerja. Operasi yang utama, operasi lokal, kemudian pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan risiko. Hasil evaluasi ini membantu menyaring ide-ide yang paling menjanjikan. Lalu ada tahap pengembangan.
Jadi ide-ide terpilih dikembangkan menjadi rekomendasi yang lebih rinci. Pada tahap ini, masing-masing rekomendasi dianalisis secara mendalam untuk melihat potensi penghematan biaya dan peningkatan kinerja. Tim PE membuat perbandingan antara konsep dasar proyek dan rekomendasi PE, termasuk estimasi biaya dan data kinerja untuk setiap opsi. Lalu ada tahap presentasi. Jadi hasil PE ini disajikan kepada manajemen proyek melalui laporan lengkap, termasuk skenario implementasi yang diusulkan. Rekomendasi PE dilengkapi dengan formulir persetujuan yang perlu diisi oleh manajer proyek untuk memberikan keputusan atas setiap rekomendasi yang disetujui atau ditolak. Lalu ada penjelasan mengenai diagram phase. Dalam proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange ini, diagram phase ini digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi utama proyek serta memahami hubungan antar fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Diagram phase ini membantu tim value engineering melihat fokus utama proyek dari segi fungsi dasar dan alternatif yang bisa mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Lalu dari studi PE ini dihasilkan beberapa rekomendasi seperti pada tabel berikut. Lalu ada penjelasan dari masing-masing rekomendasi yang dihasilkan, yaitu rekomendasi 1A itu peningkatan stabilitas tanah atau ground improvement. Jadi kelebihannya itu adalah mengurangi kebutuhan pembuangan tanah, kontaminasi, dan menurunkan lalu lintas truk, dan mengurangi resiko pergeseran tanah. Namun kekurangannya adalah membutuhkan kontraktor khusus dan biaya lebih tinggi dibandingkan metode dasar. Lalu ada rekomendasi 1B, yaitu penggunaan material ringan atau lightweight fill. Kelebihannya adalah mengurangi kebutuhan pembuangan tanah terkontaminasi, menurunkan lalu lintas truk, dan mengurangi resiko tanah. Dan kekurangannya juga itu membutuhkan kontraktor khusus dan biaya lebih tinggi dibandingkan metode dasar. Lalu ada rekomendasi 1C, yaitu timbunan dengan dukungan tiang atau pile supported fill. Kelebihannya adalah mengurangi penggalian, menghilangkan penurunan tanah jangka panjang, dan mengurangi kemudian pemeliharaan. Kekurangannya adalah potensi peningkatan biaya dan kebisingan akibat penggunaan tiang panjang. Lalu ada rekomendasi 2, yaitu lereng yang diperkuat atau reinforced slope. Kelebihannya adalah meminimalkan kebutuhan dinding penahan dan memberikan tampilan estetika yang lebih baik. Dan kekurangannya adalah memerlukan ruang lebih luas dan peningkatan perawatan landscape. Yang ketiga adalah persimpangan dengan satu jalur atau single lane roundabouts. Kelebihannya adalah meminimalkan konflik lalu lintas, mengurangi tapak proyek, dan mempermudah navigasi. Dan kekurangannya adalah kapasitas terbatas dan perluasan di masa depan mungkin diperlukan. Lalu ada rekomendasi 4, menghilangkan median di Louisiana Avenue. Kelebihan rekomendasi ini adalah mengurangi permukaan kedap air, mempermudah pemeliharaan, dan mengurangi panjang jembatan. Kekurangannya adalah persepsi publik yang mungkin negatif terhadap rekomendasi ini. Lalu ada rekomendasi 5A, yaitu interchange urban diamond atau tight urban diamond interchange. Kelebihannya adalah menghemat ruang, lebih ramah bagi pejalan kaki, dan mengurangi dampak bisnis di sekitar. Kekurangannya adalah lebih banyak potensi konflik dengan sepeda dan pejalan kaki. Lalu ada rekomendasi 5B, interchange dengan satu titik bundaran atau single point roundabout interchange. Kelebihannya adalah mengurangi footprint proyek dan meningkatkan ekspektasi pengemudi, dan kekurangannya adalah membutuhkan struktur jembatan lebih besar dan berdampak pada akses bisnis sekitar. Lalu dari rekomendasi-rekomendasi tersebut terdapat strategi implementasi. Dan pada proyek ini digunakan terdiri dari 3 skenario utama untuk meningkatkan efektivitas biaya dan kinerja proyek. Strategi ini akan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi PE yang mencakup pilihan metode pembangunan timbunan dan jenis persimpanan digunakan. Jadi pertama ada skenario A, itu menggabungkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 dengan fokus pada peningkatan desain dasar tanpa mengubah jenis persimpangan. Rekomendasi ini memberikan penghematan biaya sebesar $4,1 juta dan peningkatan kinerja total sebesar plus 8%. Lalu skenario B itu menyertakan interchange type urban diamond bersama dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Skenario ini menghasilkan penghematan biaya sebesar $5,1 juta dan peningkatan kinerja sebesar plus 7%. Lalu yang terakhir ada skenario C, yaitu menggabungkan single point roundabout interchange dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Rekomendasi ini menghasilkan penghematan biaya sebesar $3,9 juta dan peningkatan kinerja sebesar 11%. Berikut tabel dari strategi implementasi yang dihasilkan. Untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dari laporan TH7 at Louisiana Avenue Interchange Value Engineering Study Report menunjukkan bahwa melalui proses value engineering, proyek ini dapat mencapai efisiensi biaya hingga $5,1 juta dan peningkatan kinerja hingga 11%.
Tim PE mengusulkan 8 rekomendasi yang mencakup strategi peningkatan stabilitas tanah dan desain interchange yang lebih efektif. Laporan ini menawarkan 3 skenario implementasi yang memaksimalkan keseimbangan antara penghematan biaya dan peningkatan kinerja proyek, serta memberikan panduan bagi manajemen untuk memilih opsi terbaik sesuai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.